rumah yang tidak pernah benar-benar kosong. Aku pindah ke rumah itu tanpa banyak pertimbangan. Harga sewanya murah, lokasinya jauh dari keramaian, dan yang paling penting, tidak ada yang mengenalku di sana. Aku sedang berada di fase hidup di mana diam terasa lebih aman daripada bicara. Rumah itu berdiri di ujung gang sempit. Jalannya hanya cukup dilewati satu motor. Di kanan kiri, tembok rumah warga berdempetan. Sebagian ditumbuhi lumut. Gang itu berakhir tepat di depan rumahku. Seolah memang tidak dimaksudkan untuk dilewati siapapun selain orang yang punya urusan. Pintu rumah dari kayu jati tua. Saat kubuka, engselnya mengeluarkan suara panjang. Yang pertama kali kurasakan bukan takut, melainkan sepi yang terlalu rapi. Tidak ada bau apek, tidak ada debu berlebihan. Rumah itu seperti dirawat oleh sesuatu yang tidak kelihatan. Pemilik kontrakan hanya menemaniku sampai halaman. Ia tidak ikut masuk. Kalau sudah tinggal di sini, jaga sopan santun saja, katanya sambil menyerahkan kunci. Aku mengangguk. Kalimat itu terdengar biasa, terlalu biasa. Bahkan sebelum pergi, ia menambahkan satu kalimat lagi dengan nada yang lebih pelan. Dan biasakan pamit. Aku ingin bertanya pamit kepada siapa, tapi ia sudah berjalan menjauh. Malam pertama, aku tidur nyenyak. Malam kedua, aku terbangun sekali, lalu tidur lagi. Malam ketiga, aku terbangun dan tidak bisa tidur sampai pagi. Bukan karena suara, bukan karena mimpi buruk. Aku terbangun karena perasaan sedang diperhatikan. Aku membuka mata, perlahan, gelap. Jam dinding di ruang tamu terdengar jelas dari kamar. Tik, tik, tik. Aku menoleh ke arah pintu kamar. Pintunya setengah terbuka. Aku yakin menutupnya sebelum tidur. Aku bangkit, menutup pintu, lalu kembali ke ranjang. Saat hampir terlelap, aku mencium sesuatu. Bau melati. Samar, lembut, tidak menyengat. Aku duduk kembali, mencium udara. Bau itu hilang secepat datangnya. Keesokan paginya, aku menganggapnya angin malam, pohon, tetangga, atau sekadar pikiranku yang terlalu lelah. Aku selalu punya alasan untuk hal-hal seperti itu. Hari-hari berlalu, rumah itu tetap sunyi, tapi tidak mengganggu. Aku mulai merasa nyaman, terlalu nyaman. Sampai suatu malam, aku terbangun dan melihat jam 02.59. Entah kenapa, aku tidak langsung memejamkan mata lagi. Aku menunggu. Jarum jam bergerak pelan. Detik terasa lebih panjang dari biasanya. Dan saat jarum pendek menyentuh angka 3, semua suara berhenti. Tidak ada jangkrik, tidak ada angin. Bahkan detak jam seperti tertahan sesaat. Lalu terdengar suara dari arah dapur. Bukan langkah kaki. Lebih seperti kain diseret perlahan di lantai. Aku memejamkan mata, berharap suara itu hanya ada di kepalaku. Namun suara itu semakin dekat dan tepat di depan pintu kamarku. Suara itu berhenti
Aku menahan napas. Dari balik pintu, terdengar suara perempuan sangat pelan, sangat sopan. "Mas, aku lewat ya?" Aku tidak menjawab. Aku tidak bergerak. Aku hanya menunggu waktu berjalan lagi. Beberapa detik kemudian, suara malam kembali. Jangkrik bernyanyi, angin berhembus. Dunia seolah baru saja dihidupkan ulang. Jam menunjukkan 03,02. Aku duduk lama di ranjang. Keringat dingin mengalir di punggung. Dan untuk pertama kalinya sejak pindah ke rumah itu, aku sadar aku tidak sendirian. Aku tidak lagi mengunci pintu kamar sepenuhnya. Bukan karena berani, melainkan karena ada perasaan aneh bahwa menghalangi jalan justru akan memperpanjang sesuatu yang ingin lewat. Setiap malam, tanpa gagal, aku terbangun sebelum jam 3. Bukan oleh suara, bukan oleh mimpi, melainkan oleh perasaan sedang ditunggu. Aku mulai mengenali tanda-tandanya. Udara yang mendadak lebih dingin, bau melati yang muncul sebentar, lalu menghilang, dan hening yang datang perlahan, seperti tirai ditutup satu persatu. Malam demi malam, aku hanya berbaring, menatap langit-langit, mendengarkan kain itu diseret dari dapur menuju ruang tamu. Tidak pernah sampai ke kamarku, selalu berhenti di depan pintu. Dan selalu ada satu kalimat diucapkan dengan nada yang sama. "Mas, aku lewat ya." Tidak pernah lebih keras, tidak pernah memaksa. Justru itulah yang membuatku tidak bisa marah. Aku mulai kurang tidur. Pagi hari terasa lebih berat. Kadang aku mendapati cangkir di dapur sudah berpindah tempat. Kadang kursi kayu di ruang tamu menghadap ke arah kamar. Padahal aku yakin meninggalkannya di sudut, namun tidak ada yang rusak, tidak ada ancaman. Seolah rumah itu hanya ingin diakui keberadaannya. Suatu sore, aku menyapa tetangga yang rumahnya paling dekat, seorang perempuan paruh baya yang selalu menyapu halaman dengan gerakan pelan. "Bu," tanyaku, "di gang ini banyak yang terbangun malam." Ia berhenti menyapu, menatapku lama. Terlalu lama untuk pertanyaan sederhana. "Kamu juga, ya?" katanya. Akhirnya, aku tidak menjawab. Tidak perlu. Jam 3. Lanjutnya, waktu orang-orang yang belum selesai biasanya terjaga. Ia menurunkan suara. Dulu saya juga sering dengar. Tapi setelah saya pamit baik-baik, tidak lagi. Aku ingin bertanya apa maksudnya, tapi ia kembali menyapu. Percakapan itu selesai tanpa penutup. Malam itu, aku bermimpi. Aku berdiri di ruang tamu rumahku, tapi tampilannya berbeda. Dinding kayu, lampu minyak tergantung di langit-langit. Bau asap dan bunga kering bercampur. Di tengah ruangan ada kursi kayu. Di kursi itu duduk seorang perempuan membelakangiku. Rambutnya disanggul sederhana. Kain kebayanya kusam. Ia diam, tidak bergerak. Aku ingin mendekat, tapi kakiku terasa berat, seperti lantai menahanku. "Aku nunggu," katanya, tanpa menoleh. Aku terbangun dengan napas tersengal. Jam menunjukkan 02,57. Aku tidak tidur lagi. Aku mulai mencatat. Setiap malam, aku tulis jam berapa aku terbangun. Apa yang kudengar, apa yang kurasakan. Catatan itu membentuk pola yang rapi. Terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Selalu sebelum jam 3, selalu suara yang sama, selalu berhenti setelah aku diam. Dan satu hal yang mulai kusadari,
Tidak pernah ada rasa marah dari kehadiran itu. Hanya menunggu. Suatu malam, aku memberanikan diri bertanya. Saat suara kain itu berhenti di depan pintu kamar, aku duduk dan berkata pelan, hampir berbisik. Kenapa selalu jam 3? Untuk pertama kalinya, suara itu menjawab. Karena di situ aku terakhir berharap. Kalimatnya membuat dadaku terasa sesak. Bukan takut melainkan sedih yang datang tiba-tiba. Seperti ingatan yang bukan milikku. Aku ingin bertanya lagi. Tapi udara kembali normal. Jangkrik bernyanyi. Bau melati menghilang. Jam menunjukkan 03,01. Keesokan harinya, aku menemui bapak tua yang sering duduk di gardu ujung gang. Ia dikenal sebagai orang yang paling lama tinggal di sana saat kusebut alamat rumahku. Ia menghela napas panjang. Rumah itu, katanya, tempat orang belajar menunggu. Ia bercerita tentang seorang perempuan yang ditinggal suaminya merantau. Setiap malam, ia duduk di ruang tamu, menunggu sampai jam 3 waktu. Biasanya suaminya pulang jika lembur. Namun suaminya tidak pernah kembali. Perempuan itu sakit, lalu meninggal sendirian. Tidak ada pesan, tidak ada pamit yang bikin dia tertahan. Kata bapak itu pelan, bukan kematiannya, tapi harapannya. Malam itu, aku tidak bersembunyi. Aku duduk di ruang tamu. Lampu dimatikan. Jam dinding kuhadapkan ke arahku 02.59. Udara berubah. Bau melati datang lebih kuat dari biasanya. Dari dapur, sosok itu muncul. Tidak sepenuhnya jelas seperti bayangan yang diberi bentuk oleh cahaya samar. Ia berdiri beberapa langkah dariku. Aku bisa merasakan kesedihannya, menekan dadaku seperti beban yang lama dipendam. Mas, katanya, kalau menunggu terlalu lama, apa salahnya? Aku tidak tahu harus menjawab apa. Dan saat aku terdiam, ia berkata satu kalimat yang membuatku sadar betapa dalam lukanya. Aku cuma ingin dipanggil pulang. Jam berdetak 03,0 untuk pertama kalinya. Ia tidak menghilang. Ia tetap berdiri di sana, menatapku dengan mata yang penuh tanya. Dan aku tahu, malam-malam berikutnya tidak akan lagi sama. Sejak malam itu, aku tidak lagi sendiri. Dalam kesadaranku, ada perasaan bahwa sesuatu kini menunggu jawabanku. Bukan sekadar lewat. Aku tetap terbangun sebelum jam 3. Tapi kali ini, bukan karena kaget. Rasanya seperti dipanggil perlahan, tanpa paksaan. Udara selalu berubah lebih dulu dingin, yang bukan dingin. Hening, yang bukan hening. Malam-malam menjadi lebih panjang. Aku mulai merasakan emosi yang bukan milikku. Kesepian yang dalam. Rindu yang tidak tahu harus ditujukan kemana. Kadang saat siang hari, tanpa sebab, mataku basah. Aku duduk diam, menatap dinding, merasa kehilangan sesuatu yang tidak pernah kupunya. Aku tahu itu bukan milikku. Itu sisa perasaan yang tertinggal di rumah ini. Aku mulai mencari cerita lama, bukan lewat internet, tapi lewat orang-orang di kampung seperti ini. Ingatan tidak disimpan di arsip melainkan di dada. Seorang ibu yang warungnya dekat musyalah akhirnya mau bicara. Ia menurunkan suaranya, seolah takut kata-katanya ikut dipanggil malam nanti. Perempuan itu bernama Sari. Ia dikenal pendiam, sopan, tidak pernah meninggikan suara.
Suaminya merantau ke kota besar, berjanji akan pulang sebelum musim hujan panjang. Setiap malam, Sari duduk di ruang tamu. Lampu dipadamkan, menunggu suara langkah di teras. Jam 3 selalu menjadi batasnya. Kalau jam 3 belum pulang, kata ibu itu menirukan, berarti besok. Namun besok tidak pernah datang. Saat sakitnya semakin parah, tidak ada keluarga yang menemaninya. Ia meninggal menjelang subuh, dalam posisi duduk di kursi ruang tamu, kursi yang kini sering bergeser sendiri di rumahku. Aku mulai memahami mengapa ia selalu berkata, mengapa ia selalu sopan. Ia tidak pernah merasa memiliki rumah itu lagi. Ia merasa hanya singgah. Malam berikutnya, aku duduk di kursi yang sama. Aku ingin merasakan apa yang ia rasakan. 02.55. Aku mematikan lampu, membiarkan gelap menutup ruangan. Bau melati datang lebih cepat dari biasanya. Aku menutup mata dan untuk pertama kalinya, aku tidak mendengar langkah dari dapur. Aku mendengar napas pelan, tertahan. Seolah seseorang duduk tepat di depanku. Dingin. Ya, suara itu berkata. Aku mengangguk, meski ia mungkin tidak melihat. Kamu sudah lama di sini? Tanyaku. Tidak, jawabnya. Rasanya baru sebentar. Tapi semua orang sudah berubah. Aku membuka mata. Ia duduk di kursi seberangku. Sosoknya kini lebih jelas. Kebayanya sederhana. Warnanya pudar. Wajahnya tidak rusak. Hanya tampak lelah seperti seseorang yang terlalu lama terjaga. Aku menunggu terlalu lama, katanya. Sampai lupa caranya pulang. Aku ingin bertanya banyak hal, tapi kata-kata terasa berat, seolah tidak semua pertanyaan boleh diucapkan. Apa yang menahanmu? Tanyaku akhirnya. Ia terdiam lama. Aku tidak sempat pamit, katanya pelan. Pada hidupku, pada harapanku, pada diriku sendiri. Kalimat itu menancap di pikiranku. Berapa banyak orang yang hidup seperti itu, menunggu, menunda, berharap tanpa pernah menutup pintu. Ia bercerita tentang malam terakhirnya, tentang lampu yang padam, tentang dingin yang menusuk, tentang keyakinan bahwa suaminya akan pulang jika ia bertahan sedikit lagi. Kalau aku tidur, katanya, aku takut dia datang dan aku tidak ada. Air mataku jatuh tanpa sadar. Bukan karena takut, melainkan karena mengerti. Sejak malam itu, ia tidak lagi berdiri di ambang pintu. Ia duduk bersamaku. Kadang hanya diam, kadang bercerita hal-hal kecil tentang suara hujan, tentang bau tanah basah, tentang rindu yang tidak tahu bentuknya. Namun, setiap kali jam mendekati 3, tubuhnya tampak semakin samar. Aku tidak bisa lewat batas itu, katanya suatu malam. Waktuku berhenti di sana. Aku mulai mengerti. Ia bukan terikat oleh rumah. Ia terikat oleh jam. Suatu sore, aku bermimpi berjalan di gang depan rumah. Semua rumah kosong, langit abu-abu, tidak ada suara. Di ujung gang, ia berdiri, memanggil namaku. Aku capek, katanya, tapi aku tidak tahu cara berhenti. Aku terbangun dengan dada sesak. Jam menunjukkan 02,54. Aku tahu malam itu akan menentukan segalanya. Karena jika aku tidak melakukan apa-apa, ia akan tetap di sana. Dan sedikit demi sedikit, aku pun akan ikut terjaga bersamanya.
Malam ketika aku diajak bicara, malam itu hujan turun pelan, hampir tidak terdengar. Tetesannya jatuh tanpa irama, seperti seseorang yang berjalan tanpa tujuan. Rumah terasa lebih gelap dari biasanya. Meski lampu menyala, aku tidak menunggu jam 3 di kamar. Aku duduk di ruang tamu, kursi kayu itu kutarik ke tengah ruangan. Kursi yang sama, tempat Sari menghabiskan malam terakhirnya. Aku duduk tegak, tangan di pangkuan, mencoba menenangkan napas. Jam dinding berdetak. 02.58. Udara mulai berubah. Bau melati datang lebih kuat, bercampur aroma tanah basah dari hujan. Aku merinding, bukan karena takut, tapi karena tahu ini malam yang berbeda saat jarum jam menyentuh angka 3. Tidak ada hening mendadak seperti biasanya. Yang datang adalah kesedihan. Perasaannya menekan dadaku, membuat napasku pendek, seolah seluruh rumah mengingat sesuatu secara bersamaan. Sari muncul perlahan di hadapanku. Wujudnya lebih jelas dari sebelumnya. Kebayanya tampak lebih rapi, sanggulnya utuh, namun wajahnya terlihat sangat lelah. Aku tidak bisa lagi, katanya. Menunggu membuatku lupa hidup. Aku menelan ludah. Apa yang kamu inginkan? Ia menatap jam dinding. Aku ingin waktu berjalan lagi. Aku berdiri, kakiku gemetar, tapi aku memaksa melangkah mendekatinya. Waktu tidak akan berjalan, kataku pelan. Kalau kamu terus menahan dirimu, di satu titik ia tersenyum pahit. Aku tahu, katanya, tapi aku takut kalau aku pergi. Aku akan bener-bener sendirian. Kalimat itu membuatku sadar. Ia bukan takut pada kematian. Ia takut tidak diingat. Aku menarik napas panjang, mengingat semua pesan yang kudengar sejak pertama datang ke rumah ini. Tentang pamit, tentang izin, tentang mendengarkan. Aku berdiri tepat di depannya. Sari, panggilku. Ia terkejut, matanya melebar. Aku belum pernah menyebut namanya. Kamu sudah menunggu cukup lama. Lanjutku. Kamu berhak pulang. Air mata mengalir di pipinya. Kalau aku pulang, siapa yang akan menungguku? Pertanyaan itu mengguncangku. Aku sadar, jawabannya bukan tentang orang lain. Jawabannya tentang dirinya sendiri. Kamu, kataku. Kamu yang akan menunggumu. Jam dinding berbunyi lebih keras dari biasanya. 03.00. Sari menutup mata. Tubuhnya bergetar pelan. Aku tidak pernah pamit, katanya, nyaris berbisik. Bolehkah sekarang? Aku mengangguk. Pamitlah, kataku, pada rumah ini. Pada harapanmu, pada waktu yang kamu tahan. Ia menarik napas panjang, seperti orang yang baru belajar bernapas setelah lama tenggelam. Terima kasih, sudah mau mendengarkan. Saat itu, angin berhembus dari jendela yang terbuka. Bau melati berubah lembut, lalu memudar. Tubuh Sari perlahan menjadi cahaya tipis, lalu hilang. Jam dinding berdetak. Jam 3:01:03. Tidak ada lagi yang tertahan. Aku duduk kembali di kursi. Tanganku gemetar. Dadaku terasa kosong, tapi ringan. Untuk pertama kalinya sejak pindah ke rumah itu, aku menangis tanpa tahu kenapa. Bukan karena takut, melainkan karena kelegaan.
Hujan di luar mulai reda, dan aku tahu cerita ini hampir selesai. Namun belum sepenuhnya, karena ada satu hal lagi yang harus kulakukan. Pagi datang tanpa tanda apapun. Tidak ada perubahan drastis, tidak ada cahaya aneh, tidak ada perasaan istimewa yang tiba-tiba muncul. Justru itulah yang membuatku tahu Sari benar-benar telah pergi. Rumah itu terasa kosong untuk pertama kalinya sejak aku menempatinya. Bukan kosong yang dingin, melainkan kosong yang selesai. Seperti kamar yang baru saja dibersihkan setelah lama berantakan. Aku duduk di ruang tamu, menatap kursi kayu yang kini diam di tempatnya. Tidak bergeser, tidak menghadap ke arahku. Hanya kursi tua, tanpa beban cerita. Jam dinding menunjukkan pukul 7 pagi. Ia berdetak normal, tidak ragu, tidak tertahan. Aku menyeduh kopi, duduk di teras, mendengarkan suara kampung yang kembali hidup. Anak-anak berangkat sekolah, ibu menyapu halaman. Dunia berjalan seperti biasa. Namun aku tahu, aku tidak lagi orang yang sama. Beberapa hari setelahnya, aku bermimpi satu kali lagi. Aku melihat Sari berdiri di ujung gang. Bukan dengan kebaya kusam, melainkan pakaian sederhana, berwarna terang. Wajahnya tidak lagi lelah. Ia tersenyum. Aku pulang, katanya. Aku terbangun dengan perasaan hangat yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Sejak itu, tidak ada lagi mimpi, tidak ada lagi bau melati, tidak ada lagi jam 3 yang terasa berat. Sebulan kemudian, aku memutuskan pindah. Bukan karena takut, melainkan karena merasa tugasku di rumah itu selesai. Sebelum pergi, aku berdiri di ruang tamu. Aku menatap sekeliling, menarik napas dalam-dalam. Terima kasih, kataku pelan, dan pamit. Tidak ada jawaban, dan untuk pertama kalinya, aku tidak menunggu. Kini, setiap kali aku meninggalkan sesuatu, rumah, pekerjaan, orang, bahkan perasaan, aku selalu pamit. Bukan secara mistis, bukan karena takut dihantui, melainkan karena aku belajar satu hal yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Yang membuat seseorang tertinggal bukanlah kematian, melainkan harapan yang tidak pernah ditutup. Banyak dari kita hidup seperti Sari, menunggu kabar yang tidak datang. Bertahan di satu waktu, satu janji, satu kemungkinan. Padahal hidup selalu berjalan. Dan jika kita tidak berjalan bersamanya, kitalah yang akan tertinggal pelajaran hidup. Dari kisah ini pamit bukan soal pergi, tapi soal menutup dengan sadar hubungan, pekerjaan, impian yang tidak ditutup akan selalu kembali dalam bentuk luka. Menunggu terlalu lama bisa membuat kita lupa hidup. Harapan perlu batas agar tidak berubah menjadi penjara. Didengarkan adalah bentuk pelepasan paling manusiawi. Tidak semua masalah butuh solusi. Sebagian hanya ingin diakui. Waktu tidak pernah berhenti. Kitalah yang kadang memilih diam, dan keberanian terbesar adalah melangkah. Meski tanpa kepastian, cerita ini selesai. Namun, pesannya mungkin masih berjalan bersamamu. Jika suatu malam kamu merasa rumahmu terlalu sunyi atau justru terlalu ramai tanpa suara, ingatlah satu hal: tidak semua yang tinggal pernah benar-benar pergi.
Terima kasih sudah menemani kisah Rumah yang Tidak Pernah Benar-Benar Kosong. Jika cerita ini meninggalkan rasa dingin atau pertanyaan di benakmu, bagikan di kolom komentar. Kami ingin mendengar apa yang kamu rasakan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kita bisa kembali berjumpa di kisah-kisah berikutnya. Karena masih banyak cerita yang menunggu untuk diceritakan saat lampu dipadamkan dan malam mulai mendengarkan. Sampai jumpa jika kamu berani.